Saudara, banyak keluhan yang masuk ke saya terkait dengan penonaktifan sementara rekening dorman atau yang rekening yang sudah tidak aktif lagi minimal 3 bulan oleh pihak PPATK karena khawatir rekening ini terafiliasi dengan pinjol atau judol atau bahkan disalahgunakan. Jadi memang sebenarnya spiritnya adalah preventif, tetapi keluhannya adalah mereka tidak terlibat judol, mereka tidak terlibat pinjol, tetapi diblokir. Padahal uang itu adalah uang tabungan mereka. Nah, bagaimana PPATK bisa memberikan penjelasan ini? Tetapi di sisi lain, kemarin juga kami dapatkan informasi, Kepala PPATK dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini terkait dengan kebijakan terbaru dari PPATK? Saya akan coba tanyakan langsung bersama dengan Kabiro Humas PPATK, M. Natsir Kongah, yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Natsir, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, apa kabar Mas? Kabar baik, Pak Natsir. Terima Alhamdulillah. kasih sudah meluangkan waktu dan bersiap untuk menjawab segala kekhawatiran masyarakat. Tapi sebelum menjawab kekhawatiran masyarakat, Pak, saya penasaran, eh, Pak Ivan, Kepala PPATK dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ini apakah terkait dengan kebijakan pemblokiran dorman ini atau bagaimana, Pak Nasir, yang Anda dapat informasinya? Beliau dipanggil beserta dengan Pak Kapolri, Jaksa Agung, ya, kemudian ada Menteri Pertanian dan Gubernur BI itu tidak membicarakan tentang penghentian sementara ya transaksi yang dilakukan oleh PPATK. Hmm. Tapi kita tahu kan dari beberapa pernyataan Pak Presiden mendukung penuh kan langkah-langkah yang dilakukan. Karena memang beliau sangat setuju dengan apa yang dilakukan itu karena itu untuk melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hmm. Jadi Oke. secara prinsip dan beliau mendukung penuh gitu langkah-langkah yang dilakukan. Nah, secara kronologis ingin saya sampaikan kenapa penghentian sementara transaksi ini dilakukan. Hmm. Itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta. Itu kita melihat itu dari 5 tahun terakhir. Terjadi tren yang terus meningkat secara signifikan dari rekening-rekening yang tidak digunakan atau pasif Hmm. ini ya. Tidak ada transaksi debit kredit di suatu rekening yang ada. Nah, melihat fenomena ini, maka kemudian kita panggil bank-bank yang ada di Indonesia ya. Hmm. Jumlahnya ketika itu 100 lebih. Jadi kita bertanya dan kemudian kita meminta agar bank-bank ini menyampaikan Hmm. rekening-rekening yang masuk dalam kategori dorman, tidak aktif ya. Dan definisi dorman itu sendiri, masing-masing bank itu punya definisi sendiri, ya kan? Tapi intinya dari yang dilakukan oleh PPATK adalah untuk melindungi kepentingan nasabah, melindungi Hmm. kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan dari saudara-saudara kita agar rekeningnya itu tidak dipakai, dijadikan sebagai alat tindak pidana. Karena banyak rekening dorman itu tadi disalahgunakan oleh pelaku korupsi, ya, pedagang narkoba, bandar judi online, Hmm. dan hampir semua kejahatan gitu. Itu banyak menggunakan rekening-rekening dorman dan nomini ya. Hmm. Dari 10 juta eh, rekening yang kita periksa misalnya itu Hmm. 150 lebih diantaranya itu digunakan untuk kejahatan Hmm. begitu. Nah, ini Oke. saya ingin sampaikan sebuah angka yang cukup fantastis ya Hmm. dengan pendekatan yang dilakukan tadi itu. Di bulan April kemarin itu kan memang masa-masa di mana masyarakat punya uang ya karena Lebaran, anak-anak dikasih angpau gitu ya Ya, sama ya. eh, sama orang tua, sama adik, sama keluarga seperti itu. Dan itu kan dimainkan untuk judi online. Itu di bulan April kemarin itu top up ataupun itu untuk judi online itu hampir 5 triliun lebih ya. 5 triliun lebih. Nah, Oke. di bulan Mei itu kan kita mulai melakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman tadi. Hmm. Itu menurun 70%. Sehingga untuk dana
judi online tadi itu, top up yang Mhm. dilakukan oleh masyarakat turun menjadi 1 triliun dari 5 triliun. Kan luar biasa tuh, signifikan dari pendekatan yang dilakukan. Nah, jadi Hmm. mari kita melihat langkah strategis yang dilakukan oleh PPATK itu adalah untuk melindungi saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di eh, pelosok, yang jadi petani, yang jadi nelayan. Itu banyak rekeningnya itu digunakan untuk kejahatan. Nah, bayangkan misalnya saudara kita yang petani ya, dalam hukum kan bahwa pemilik rekening itu adalah yang bertanggung jawab kan atas transaksi. Ya, betul. Ketika itu dijadikan sebagai alat untuk transaksi ilegal, Hmm. yang bertanggung jawab kan pemilik rekening. Ya saudara kita yang nelayan itu kan, Hmm. bolak-balik dipanggil penyidik. Coba berapa berat effortnya, berapa Oke. waktu yang harus dikeluarkan, berapa dana yang dikeluarkan untuk itu. Nah, yang kayak gini-gini itu yang negara harus hadir, harus melindungi. Hmm. Walaupun tadi saya ya ekses-ekses yang Mas sampaikan tadi itu ya tentu ada ya. Hmm. Maka dari itu ya kami dengan rendah hati mengajak ya untuk berkolaborasi lah. Dan juga ketika dilakukan penghentian sementara bisa dibuka kembali. Waktunya juga tidak lama dan mudah gitu. Ada Nah, form yang kita sampaikan yang oke, Pak harus Nasir, saya potong dulu. disetujui. Anda mengatakan bahwa ini masih bisa dibuka lagi blokirnya. Pertanyaan saya begini, berapa lama proses blokir itu biasanya pada umumnya itu bisa dilakukan dan apakah pihak bank harus mendapatkan persetujuan dari PPATK sebelum membuka blokir itu? Iya, jadi prosesnya sederhana. Ketika Hmm. mendatangi bank untuk apa nanti akan dituntun oleh petugas bank. Tentu nanti bank akan mengirimkan kepada PPATK, lalu PPATK eh, memberikan apa untuk persetujuan untuk dibuka seperti itu. Memang itu kita lakukan karena Hmm. itu juga memberikan kesempatan kepada bank untuk menjalankan tugasnya sebagai yang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Bank itu perlu menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa atau PMPJ atau know your customer sehingga Hmm. tahu persis dia. Nah, dengan orang datang kan ke bank misalnya itu kan udah pasti bahwa dia pemiliknya gitu. Ya udah buka aja nggak ada masalah seperti itu. Begitu juga Oke, dengan PPATK. Sarana prasarana disiapkan dengan mengisi form, tapi pastikan isi secara benar dan pastikan juga terkirim. Nah, sehingga itu cepat bisa diproses. Ada yang oke. tinggal hari Mhm. rekeningnya bisa dibuka kembali gitu ya. Ada yang memang memerlukan waktu seperti itu. Oke, Pak Natsir, saya bertanya begini, apakah pemblokiran atau penghentian sementara ini PPATK hanya melandaskan pada durasi waktu rekening ini tidak aktif saja, atau ada kajian dulu nih? Oke, dilihat, oh tidak aktif 3 bulan lebih, kemudian dilihat lagi riwayatnya, apakah ada keterkaitan, atau hanya pukul rata semuanya, pokoknya nggak aktif 3 bulan lebih, blokir. Jadi saya ingin kasih urutannya ya. Hmm. Penghentian sementara transaksi rekening dorman itu tidak serta-merta dalam arti ujuk-ujuk kita lakukan. Mhm. Ini sudah kita lihat trennya dari 5 tahun terakhir. Kok Oke. itu peningkatan rekening dorman terus meningkat secara masif kan gitu. Ada kita undang itu eh, bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Kita diskusikan lalu kemudian kita meminta kepada masing-masing bank agar menyampaikan eh, rekening-rekening dorman. Nah, yang Hmm. memiliki rekening kriteria rekening dorman itu ya masing-masing bank. Karena memang di masing-masing bank berbeda definisinya. Ada yang Hmm. dianggap dorman 6 bulan, ada yang dianggap eh, 12 bulan. Tapi PPATK melakukan menghentikan sementara rekening ada 31 juta rekening yang kita hentikan itu semua di atas 5 tahun. Jadi Hmm. 5 tahun tidak aktif maksudnya? iya bukan bukan Hmm. 3 bulan gitu loh. Tapi Hmm. ya sehari pun dibuka lalu digunakan untuk tindak pidana, hari itu juga kita hentikan.
kalau dia Hmm. terindikasi tindak pidana. Jadi Mhm. tidak ada batas waktu waktu bulan sebenarnya ya, tapi dengan rekening dorman itu eh, dari angka yang saya sampaikan itu kan terlihat bahwa kita sangat selektif gitu ya, selektif di Mhm. dalam melakukan ya data-data yang disampaikan oleh perbankan tadi Hmm. memang dibuat atau dilakukan penghentian sementara Pak dari Natsir, tapi ada begini, ada peristiwa di sekitar saya dan laporan ini masuk semuanya di pagi hari ini. Saya mau coba tanyakan langsung ke Pak Natsir. Jadi ada yang tidak aktif, bahkan hanya mungkin hitungan bulan, Pak, tidak 5 tahun seperti yang Anda bilang tadi. Dan uang itu sengaja disimpan di situ supaya itu tidak terpakai untuk keperluan misalkan keperluan dadakan atau keperluan pendidikan dan seterusnya. Nah, ketika ini diblokir, mereka jadi tidak bisa menggunakan. Jadi ini bagaimana? Mereka kan udah terlanjur rugi ketika memang misalkan mau dipakai sewaktu-waktu kemudian sekarang terblokir, mereka harus ngurus lagi ke bank untuk membuka blokirnya. Memang uang itu akan kembali, tapi rugi secara waktu dong, Pak. ya memang eksis-eksis itu kita sadari ya. Hmm. Tapi itulah secara secara garis besarnya Hmm. apa yang dilakukan itu adalah untuk melindungi daripada eh, rekening saudara-saudara kita agar terhindar dari tindak pidana. Mhm. Oke, ada juga kekhawatiran ini Pak, ketika, mereka sudah dalam tanda kutip ya, kecewa begitu, "Wah ini uang saya, orang saya nggak pinjol, nggak judol," begitu, "saya sengaja simpen untuk saya biar nggak kepake gitu uangnya, sekarang malah diblokir." Apakah tidak ada kekhawatiran publik akan menarik uang dari perbankan, trust issue dengan bank, takut trauma begitu? Bagaimana Pak Natsir? Ya, saudara-saudara kita ini udah cerdas. Mas juga Hmm. harus ngerti. Ini kenapa menjadi sebuah isu yang begitu menggelinding ya. Hmm. Padahal kan Mas sendiri merasakan nggak? Ada nggak nilai manfaatnya dari penghentian sementara ini? Dari angka-angka yang saya sampaikan itu. Mhm. Iya kan? Tapi ya karena terganggunya bandar judi lah katakan seperti itu. Dan dia kan dengan uang yang dia miliki bisa menggerakkan begitu. Indikasi itu juga kita lihat, Mas. Mhm. Jadi lihat Oke. nilai positifnya, bagaimana negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Bahwa ada eksis-eksis itu, ya kami juga menyadari itu. Tentu nanti akan kita perbaiki ya. Tetapi juga masyarakat kita masyarakat yang pintar-pintar ya, yang sudah walaupun apa itu ya, semua kita udah cerdas. Dengan isu ini nggak mungkin saya rasa mereka menjadi panik lalu mengambil uangnya terjadi ras dan seterusnya. Mhm. Oke, Dan ini juga berdasar satu hal yang ingin saya sampaikan ya. ya, silakan. Isu dorman ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang memang rekeningnya diblokir karena terindikasi tindak pidana. Saya juga punya pengalaman yang sama dengan Mas. Banyak Hmm. itu orang-orang kan nomor saya itu beredar juga di mana-mana kan. WA, Mhm. tolonglah saya udah nggak makan ini berapa hari gaji suami saya segala macam. Ya saya tersentuh dong ya dengan kiriman WA seperti itu. Saya Mhm. datangi teman saya yang analis ini tolong dibantu segala macam gitu ya. Nah Mhm. ternyata orang-orang ini juga mengirim pesan yang sama ke beberapa ke teman-teman yang lain. Setelah dianalisis, ternyata rekeningnya itu adalah rekening yang memang dimintakan oleh penyidik supaya dihentikan sementara karena terindikasi tindak pidana kejahatan di sana begitu. Nah ini banyak Mhm. yang kayak gitu-gitu. Kalau kita lihat yang eh, banyak ocehan dengan kata-kata kotor ya di Mhm. medsos itu, ya ternyata dia memang rekeningnya terindikasi tindak pidana seperti itu. Jadi Oke. momentum ini dimanfaatkan juga gitu ya oleh Mhm. rekening-rekening yang apakah dia ketahui atau tidak itu teraliri uang hasil kejahatan begitu Mas. Oke, Pak Natsir, terkait dengan rekening-rekening itu, PPATK itu sebenarnya punya tools atau tidak sih untuk menyisir, oh ini ada,
besar kemungkinan terindikasi dengan judol, terindikasi dengan pinjol. Ada tools tidak sih untuk yang spesifik Oh mendeteksi hal iya, itu, Pak? iya. Jadi Hmm, bulan lalu ya, Menteri Sosial datang ke kantor PPATK mhm, bawa data 28 juta penerima dana bantuan sosial ya. dua puluh mhm, delapan juta nomor induk kependudukan. Ya kan? mhm, Hari Jumat tuh datang. Hari oke, Sabtunya kita sudah kasih info ke Kementerian Sosial. Dari 28 juta itu rekeningnya setelah kita ini kan ya eh, tabrakan ya apa istilahnya. Setelah apa kita kan dengan di-cross-kan gitu ya? ya dengan data pemain judi yang ada di kita eh, itu berapa juta itu ya? Hah? Jadi dari 28 juta rekening penerima dana bansos, Mhm. saya nggak ingat persis ya, tapi saya nanti kalau bisa Iya, ya, belakang tidak saya apa-apa. kirim. Mhm, Tapi eh, jutaan rekening tadi yang juga penerima bansos juga pemain judi online seperti itu. oke. Tapi Mhm, angkanya saya lupa itu yang untuk data identik tadi ya, satu rekening dia menerima dana bantuan sosial, di mhm. rekening yang sama dia juga uh, pemain judi online. Oh, Begitu. Pak Natsir, kekhawatiran juga ini perlu penegasan langsung dari Anda. Apakah nominal dari rekening dorman tadi yang dihentikan sementara bisa bisa kembali lagi kepada pemiliknya atau ini udah hilang atau bagaimana, Pak Natsir? Aman Menjawab kekhawatiran. 100%. Satu, Aman ya? satu perak pun nggak akan berkurang itu. Uang dia Hmm. ada di rekening bank. Kecuali Jadi untuk ketika memang tidak biaya terbukti administratif. judol pinjol, dibuka blokirnya, nominalnya 100% akan kembali ke pemiliknya. Iya. Jadi nggak Hmm. spesifik pinjol, judol, nggak ya. Tapi tindak pidana secara Tindak keseluruhan. pidana. Iya. Mhm. Oke, Pak, terakhir, sejauh ini sudah ada berapa banyak rekening sih yang diblokir atau yang dihentikan sementara itu, dan berapa nominalnya, Pak, total keseluruhan yang dihentikan sementara sampai pagi ini? eh Terus berproses ya, tapi kita sudah Hmm. membuka itu puluhan juta rekening ya. Mhm. Dan ini memang akan terus berjalan. Tapi intinya percayalah ya saudara-saudaraku bahwa apa yang dilakukan ini untuk kebaikan, untuk melindungi rekening dari tindak pidana digunakan atau disalahgunakan untuk kejahatan. Begitu. Mhm. Sampai kapan, Pak, kira-kira PPATK akan melakukan penghentian rekening dorman ini? Sampai seluruhnya kita lihat dan seluruhnya bank melakukan tadi prinsip mengenal pengguna jasanya. Oh, sorry. Ini apakah juga sebagai cara PPATK dalam tanda kutip menegur pihak bank untuk Oh, melakukan tidak, ah, koordinasi kerjasama yang kita lakukan sangat baik dan mereka hmm, juga bank-bank tadi sungguh bekerja sama secara baik ya. Buktinya hmm, tadi kan kita minta supaya data dorman diserahkan kepada PPATK, langsung mereka serahkan. hmm. Tapi memang ya secara gelondongan semua diserahkan begitu. Oke, baik. Pak M. Nazir Konga, Kabiro Humas PPATK, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah memberikan penjelasan. Semoga ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kekhawatiran pun juga bisa mereda. Utamanya terkait dengan karena mostly yang banyak ke saya adalah kekhawatirannya uang saya kalau diblokir PPATK udah nggak bisa balik. Nah, tapi sekarang pagi ini udah dijamin oleh Pak Nazir bisa kembali Aman 100% ya Pak ya. 100%. Satu perak pun juga nggak akan hilang. Tidak satu perak pun berkurang. Oke, baik Pak Nasir, itu yang diperlukan jawaban oleh masyarakat. Terima kasih Pak Nasir untuk Terima waktunya kasih. pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Nasir, terima kasih. Dan saudara, itu tadi diskusi saya bersama dengan Kabiro Humas PPATK M. Nasir Konga terkait dengan penghentian sementara rekening dorman oleh pihak PPATK, karena spiritnya adalah terkait dengan langkah preventif ya, mencegah supaya rekening-rekening dorman ini tidak digunakan secara negatif oleh pihak-pihak tertentu, apakah itu untuk pinjol, judol, atau bahkan untuk transaksi atau tindak pidana lainnya. Nah, saudara, bagaimana kalau menurut Anda, apakah langkah PPATK ini sudah tepat dilakukan? Atau mungkin Anda yang punya cerita
rekening Anda diblokir juga oleh PPATK, padahal Anda tidak terlibat tindak pidana apapun terkait dengan keuangan, tidak terlibat jual, tidak terlibat pinjol. Saya tunggu cerita Anda dan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa, sahabat CTV.